Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan peramalan. Sing Fasyang, Sabtu 25 Desember tahun 2021. Selama karpa yang panjang mengikuti jalan dan bertekad untuk mencari kemudahan. Episode 947. Selama kalpa yang panjang mengikuti jalan dan bertekad untuk mencari buah kemudahan. Sejak lama telah menanam kebajikan sebagai benih sebab secara mendalam dan kokoh. Dari batin terdalam mencari pencerahan dengan tekad pembinaan diri yang sungguh-sungguh. Membangun tekad untuk menghimpun segala kebajikan dengan ikrar yang dalam dan kokoh. Berharap semua orang bisa lebih memahami bahwa melatih diri bukan hanya satu kehidupan saja, namun adalah akumulasi dari kalpa yang panjang, membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari kehidupan ke kehidupan mengikuti jalan ini, aman, tidak menyimpang, berjalan lurus ke depan. Ini jalan yang benar dalam pelatihan diri. Alasan Sang Buddha bisa mencapai kemudahan karena akumulasi dari kalpa. Dari kalpa tanpa awal, hanya satu hati, satu tekad. Ke atas mencari jalan kemudahan, ke bawah membimbing para makhluk, datang dan pergi ke dunia ini. Karena satu tujuan mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan jalan kemudahan yang beliau cari, dapat memasuki ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan. Tidak lain datang karena penderitaan di dunia. Ini adalah Buddha Sakyamuni. Prosesnya dalam melatih diri adalah akumulasi dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Oleh karena itu disebut kalpa yang panjang. Kalpa yang panjang. Kalpa sejak dari waktu yang tak terhingga, tidak bisa dihitung. Beliau menapaki sesuai dengan jalan ini. Satu hati, satu tekad. Ini hanya untuk mencari buah kemudahan. Buah kemudahan adalah tujuan kita yang maha sadar, maha tercerahkan. Berpadu dengan segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah Sang Buddha yang maha tercerahkan. Sang Buddha memiliki kemampuan. Beliau juga memberi kita jaminan. Kita semua memiliki sifat hakiki yang setara dengan Sang Buddha. Memiliki sifat hakiki yang maha tercerahkan. Hanya saja yang maha tercerahkan kita ini, sifat hakiki Tathagata, kita demikianlah tertutupi. Apa yang menutupinya? Noda batin dan kegelapan batin. Kegelapan batin, noda batin, pikiran yang rumit selalu membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya prinsip kebenaran itu. Di antara manusia timbullah perbedaan. Yang saya benci, saya jadi marah, saya benci. Yang saya suka, jadi saya mengejarnya. Inilah pola pikir umat awam. Ini adalah noda batin yang menutupi kita. Demi ketenaran, demi keuntungan, menciptakan demikian banyaknya malapetaka. Petaka akibat ulah manusia dan bencana alam. Sang Buddha yang maha tercerahkan, beliau melihat dengan jelas nilai kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Maka beliau tidak bertentangan dengan orang dan masalah. Hati yang lapang, dengan hati yang lapang hingga seluas alam semesta. Sudah sejak kalpa yang panjang, mengikuti prinsip kebenaran ini, terus-menerus mencari jalan pencerahan, terus-menerus datang dan pergi dari dunia, menghayati kegelapan batin di dunia, menghayati kekuatan karma yang diciptakan oleh semua makhluk, dari semua yang dipahaminya, dari semua dharma yang dicarinya, dibagikan kepada para makhluk dalam waktu yang sangat panjang, sehingga dikatakan sejak lama telah menanam kebajikan sebagai benih sebab. Dalam waktu yang telah lama, seperti seorang tukang kebun,
Lahan batin ini membutuhkan seorang tukang kebun untuk merawatnya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas bab perumpamaan tanaman obat, tumbuhan di bumi, semuanya adalah barang yang dapat digunakan. Tetapi kita manusia awam tidak mengerti, tidak peduli itu adalah tanaman dan pohon, semuanya adalah obat-obatan, ataupun batu, tanah. Semuanya bermanfaat bagi kita di dunia, tetapi semuanya kita tidak mengerti untuk menggunakannya, bahkan kita menghancurkannya. Para makhluk hanya berpikir untuk kepentingan mereka sendiri. Apa yang kita sukai, yang kita ingin dapatkan. Jadi kita hanya mengambil satu macam yang Anda butuhkan. Itu akan menghancurkan banyak tumbuh-tumbuhan dan pepohonan di bumi. Semuanya oleh semua makhluk secara sewenang-wenang dihancurkan. Sebenarnya semuanya adalah bermanfaat untuk orang banyak. Memerlukan tukang kebun untuk mengetahui manfaat dari barang-barang ini. Bagaimana cara memilahnya, bagaimana cara mengolahnya, mengubahnya menjadi sebidang tanah yang diinginkan, agar dapat bermanfaat bagi manusia. Seperti diri kita sendiri. Lahan batin diri kita sendiri, penuh dengan rumput liar. Diri kita sendiri tidak memahaminya, sehingga menjadi lahan batin yang tumbuh rumput liar. Dengan rumput liar yang banyak, kita memiliki pikiran yang rumit. Sebenarnya semua hal ini, jika kita mengolahnya dengan baik, maka semua pemikiran kita tidak lain adalah memberi manfaat bagi orang banyak. Seperti sekarang di Nepal tahun 2015, relawan Ceci kloter demi kloter telah menuju ke sana. Telah 1 bulan berlalu, tidak takut menderita, tetapi bersedia bersumbangsi, ikut merasakan penderitaan para makhluk. Ada beberapa yang meninggalkan keluarganya sampai sekarang masih berada di tempat tersebut. Ada yang meninggalkan pekerjaan atau bisnisnya, sekarang juga sama masih berada di tempat tersebut. Ikut merasakan penderitaan para makhluk juga. Setiap hari ada gempa susulan. Setiap hari iklim yang tidak kekal terus berubah. Setiap hari bertemu dengan penderitaan para makhluk yang menyedihkan. Setiap hari yang ditemui adalah pecahan batu bata dan karat. Demikian setiap hari yang dikerjakan di tempat tersebut, demi penderitaan orang-orang di sana, mencoba meringankan penyakit pada tubuh mereka, mencoba mengajak mereka, bagaimana caranya agar membuat batin mereka tenang, membuka pintu hati. Ini adalah bodhisatwa dunia. Catatan pada tanggal 25 April 2015 terjadi gempa bumi di Nepal dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Relawan medis Ceci kloter pertama tiba pada tanggal 28 April. Sebulan kemudian telah sampai kloter berikutnya bergantian untuk membantu bencana, memberikan pengobatan. Yang praktik di dalam jalan bodhisatwa bertekad untuk mencari buah kebudahan, tidak mencari yang lain. Inilah kewajiban diri kita. Ingin mencapai kebudahan, ingin mencapai pencerahan, kita harus terjun ke kerumunan untuk menghayati, harus bersumbangsi. Jadi ini memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membina batin kita ini. Benih di lahan batin ditunjukkan dalam sikap tindakan kita. Tindakan kita menggerakkan orang lain sehingga mereka mendekat dan kita membimbingnya. Ini disebut menanam kebajikan. Jadi, secara mendalam dan kokoh, keyakinan diri kita harus mendalam. Sebelumnya, selalu dikatakan, tekad kita harus teguh. Jika tidak, saat berada di lingkungan itu, terus-menerus berada di lingkungan bencana, trauma pasca bencana, juga dapat mempengaruhi kita mendengar berbagai pendapat yang berbeda. Batin kita juga bisa terganggu. Ini jika tidak memiliki tekad yang teguh, secara mendalam dan kokoh. Jika tidak demikian, menanam kebajikan tidak akan mendalam. Jadi menanam kebajikan harus mendalam.
agar tekad bisa teguh. Maka kita harus dari batin terdalam mencari pencerahan. Harus kemana mencari pencerahan? Saat ini mereka berada di tempat tersebut. Hal yang dimengerti cukup banyak. Saat ini di tempat tersebut orang-orang yang melaksanakan tugas yang mereka temui sangat banyak. Kita di sini hanya mereka informasikan kembali, menceritakan secara sepintas. Dengan demikian kita, oh, ternyata ada hal yang demikian. Orang yang peduli harus mengerti lebih banyak. Orang yang tidak peduli hanya mendengar sekilas, kemudian berlalu begitu saja. Maka dari batin terdalam mencari pencerahan. Mencari pencerahan. Bagaimana bencana seperti ini dapat terjadi? Mencari tahu lebih lanjut. Sejak zaman Sang Buddha hingga saat ini, melalui video conference saya memberitahu mereka, kalian boleh sedikit bersantai. 1 bulan berlalu. Sekarang kalian boleh sedikit bersantai, melihat bangunan bersejarah, peninggalan masa lampau, mengapa memiliki cara untuk bertahan hingga ratusan tahun, mampu bertahan hingga ribuan tahun, metode konstruksi orang-orang ribuan tahun lalu, bagaimana cara mereka membangunnya. Hingga saat ini baru rubuh. Kerusakan ini adalah ketidakkekalan, hukum alam. Kita melihat bagaimana satu gempa bumi menghancurkan lebih dari 700.000 rumah dalam waktu sekejap. Bagaimana rumah-rumah ini dibangun? Mari kita cari tahu. Walaupun kita agak santai, tapi sebenarnya mau mereka mendalami kejadian ini. Pada masa peralihan ini, bagi korban-korban yang sedang mengalami penderitaan, bagaimana agar mereka bisa mendapatkan tempat yang aman dengan cepat, menggunakan bahan apa yang bisa paling cepat selesai, agar mereka tidak perlu berada dalam tenda lagi, sehingga mereka merasa aman untuk sementara, sambil memulai rekonstruksi tahap demi tahap. Ini salah satu alasan saya ingin mereka pergi, mencari bahan yang cocok. Setelah itu, membangun sekolah untuk jangka panjang. Bagaimana memberikan anak-anak ini tempat untuk belajar secepatnya. 24.000 lebih ruangan kelas di sekolah-sekolah. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Ini membuat kita berpikir lebih mendalam. Bagaimana kita bisa membantu menggunakan perasaan yang mendalam dengan hati yang begitu halus, bersungguh hati mengamati dan pergi melihat. Inilah dharma yang harus kita pergunakan saat ini, sehingga dengan tekad pembinaan diri yang sungguh-sungguh, jalan ini harus kita tapaki. Tekad dalam batin haruslah kokoh. Harus menggunakan kesungguhan hati, sepenuh hati membangkitkan ikrar agung, memohon seperti demikian. Sebenarnya semua ini bisa dihayati sendiri. Ini dinamakan dari batin terdalam mencari pencerahan, dengan tekad pembinaan diri yang sungguh-sungguh, membangun tekad untuk menghimpun segala kebajikan. Kita harus membangun tekad kita ini dan bersumbangsi demi para makhluk. Bersumbangsi dalam berbagai cara ini adalah kebajikan kita. Apa yang diperoleh dalam moral kebajikan? Sumbangsi kita adalah tanpa pamrih, tetapi tujuan kita adalah agar para makhluk tentram dan bahagia. Kita tidak hanya mencari ketentraman dan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi ingin agar para makhluk terbebas dari penderitaan. Kita tidak hanya mencari ketentraman dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Sumbangsi yang tanpa pamrih ini adalah membangun tekad untuk menghimpun segala kebajikan. Kita memberikan perhatian kepada para makhluk. Kita berharap agar mereka dapat terbebas dari penderitaan. Ini adalah tekad awal yang harus kita bangun. Maka itu kita membangun tekad untuk menghimpun segala kebajikan dengan ikrar yang dalam dan kokoh.
Saya berharap ini bukan hanya untuk jangka pendek saja. Kita harus berpikir bagaimana agar dalam jangka panjang kita dapat memberikan kembali kepada tempat kelahiran Buddha. Bagaimana agar kita dapat mengembalikan Dharma ke dalam kelahiran Buddha untuk membimbing batin mereka. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, naskah sutra sebelumnya mengatakan, kemudian dengan satu suara berkata dalam bentuk syair, Bhagawan yang maha perkasa dan penuh semangat, Raja Dharma dari para Sakya karena menaruh iba pada kami. Sekalian menganugerahi suara Buddha kepada kami. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramaran. Yang tadi ada kita bahas. Jalan Bodhisattva harus memiliki welas asih terhadap para makhluk dengan mengembangkan kekuatan kita. Dengan kekuatan ini harus maha perkasa dan penuh semangat. Seperti Bhagawa, Bhagawa adalah yang maha tercerahkan. Yang maha tercerahkan memiliki maha welas asih, yang memiliki kekuatan maha perkasa dan penuh semangat. Apa yang seharusnya dilakukan akan dilakukan dengan penuh keberanian. Tak peduli betapa menderitanya para makhluk, dia tidak takut akan penderitaan. Sang Bhagawan telah dari kehidupan ke kehidupan memasuki dunia yang perlu menahan kesabaran. Bukan hanya di alam manusia, juga bertekad menyelamatkan makhluk di alam neraka, alam setan kelaparan maupun alam binatang. Terlebih lagi penderitaan di alam manusia. Jadi ini adalah Bhagawan yang maha perkasa dan penuh semangat, Raja Dharma dari para Sakya. Para Sakya adalah suku Sakya, lahir dari suku Sakya. Pangeran Siddhartha ini berlatih dan mencapai kebudahan dan menjadi Raja Dharma karena menaruh iba pada kami sekalian. Walaupun dia adalah suku Sakya, kami sekalian yang disebutkan dalam naskah sutra bukan hanya adalah suku Sakya. Masih ada kasta kesatria dan lain-lain. Ada keturunan bangsawan, ada pedagang, ada warga rendahan. 4 kasta ini. Catatan ke-1. Semua berada di bawah Dharma ajaran Sang Buddha. Jadi disebut karena menaruh iba pada kami sekalian. Bukan hanya ada orang dari suku Sakya saja. Sang Buddha hendak menolong mereka. Bahkan suku lain atau kasta lain. Sang Buddha juga hendak menolong mereka. Jadi dinamakan karena menaruh iba pada kami sekalian. Ini adalah dalam naskah sutra. Sekarang kita semakin menyebarluaskannya. Bukan hanya orang yang di India. Kita sekaligus semua suku yang ada. Seharusnya kita cintai semua. Ini adalah Sang Buddha. Beliau selain membuka diskriminasi berdasarkan kasta, perbedaan saling mengucilkan. Beliau masih ingin kita mengembangkan cinta kasih universal ini. Oleh karena itu, karena menaruh iba pada kami sekalian, kita juga dengan menerima ajaran Buddha. Pikiran kita harus bisa begitu terbuka, sehingga kita tidak membeda-bedakan batas negara, tidak membedakan suku bangsa, di mana ada bencana, kemana kita akan pergi, memiliki ajaran-ajaran ini, karena berbelas kasihan Sang Buddha. Jadi ajaran ini datang dari mulut Sang Buddha, diteruskan, dikumpulkan dan disusun. Sekarang setelah lebih dari 2000 tahun, kita semua dapat berbagi ajaran Dharma dari Sang Buddha. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta ini. Kita harus selalu memahami hubungan di antara satu sama lainnya. Satu persatu harus jelas bagi kita. Apalagi lahir, tua, sakit, dan mati, penderitaan di dunia ini, pikiran kita harus terbuka melihatnya. Dengan sendirinya terhadap samsara, tidak akan begitu takut dan lainnya. Inilah ajaran Dharma dari Sang Buddha.
Selanjutnya mengatakan, sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami, melihat orang menerima peramaran seperti dipercikkan dengan embun manis, mengusir panas dan mendatangkan kesejukan. Sutra teratai bab 6, bab memberikan peramaran. Sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami, inilah pengharapan semua orang. Buddha dapat memahaminya, karena murid berharap segera mendapatkan peramaran dari Buddha. Berkata di kemudian hari, apakah saya bisa menjadi Buddha? Semua orang berharap, sehingga dikatakan sekiranya Tathagata tahu akan isi hati kami, sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami, sekiranya Tathagata tahu akan isi hati kami, harapan kami untuk menjadi Buddha. Sekarang kami telah padan dengan batin Buddha dan Dharma, makanya berbalik dari kecil menuju besar. Kami memohon dengan ketulusan dan mendalam agar diberikan buah berupa peramaran. Saya sangat berharap Buddha memahami pengharapan saya, hati saya. Harapan kami untuk menjadi Buddha. Hati saya sekarang juga berharap di kemudian hari bisa menjadi Buddha. Sekarang kami telah padan dengan batin Buddha dan Dharma, padan dengan batin Buddha, padan dengan Dharma Buddha. Sekarang karena 4 orang itu, yaitu yang Arya Kasyapa dan lainnya, ada 4 orang yang datang menyampaikan, sehingga 4 orang ini telah padan dengan batin Buddha, memahami ajaran Buddha, sehingga berbalik dari kecil menuju besar. Kita sekarang berikrar, yaitu berbalik dari kecil menuju besar. Saya akan berbalik kembali. Dahulu saya hanya memberikan kebaikan terhadap diri sendiri. Mulai sekarang akan membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Saat ini sepenuh hati, memohon agar diberikan buah berupa pelamaran. Berharap saat ini Buddha bisa buktikan kepada saya, bila saya membangkitkan tekad untuk membina diri, buah yang saya dapatkan kemudian. Balasan karma langsung saya, balasan karma lingkungan saya. Maka dikatakan memohon dengan ketulusan dan mendalam akan diberikan buah berupa pelamaran. Dengan hati tulus yang mendalam, mengharapkan Buddha memberikan pelamaran untuk mereka. Sekarang melihat yang Arya Kasyapa menerima pelamaran dari Buddha, layaknya mendapatkan pemberkahan dengan embun manis, secara langsung memperjelas harapan kami yang mendalam. Sehingga adalah suatu harapan, adalah suatu gambaran, suatu pengharapan, sehingga kita harus bersungguh hati. Sekarang Buddha akan memahami kita, mencari buah kebudahan yang tiada tara, meski batin padan dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Dalam mencari buah kebudahan yang tiada tara, mesti batin padan dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Bila ingin padan dengan prinsip kebenaran yang mendalam, mesti menanam akar kebajikan secara mendalam, akar dalam dan kokoh, sehingga sulit dicabut. Maka dikatakan, sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami, batin kita harus padan dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Harus padan mendalam, mesti menanam akar kebajikan secara mendalam. Kita harus menanam dengan dalam akar kebajikan yang mendalam, baru kita padan dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Akar kebajikan harus ditanam secara mendalam, sehingga akar mendalam dan kokoh. Tidak ada lagi orang yang bisa mempengaruhi batin kita. Batin kita melatih pemikiran. Arah pemikiran telah tepat, sangat teguh, adalah segala praktik dari 6 paramita. Kita telah mantap. Akar mendalam dan kokoh, batin kita tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Inilah batin kami sekarang. Ini adalah Subhuti, Maudagalayana dan lainnya.
kondisi batin mereka demikian. Maka disebut, sekiranya engkau tahu akan batin yang mendalam dari kami. Saudara sekalian, kita berharap dari hati yang dalam. Kamu mempunyai harapan demikian. Kamu harus berbuat sesuai dengan pengajaran dari Buddha. Bila demikian, kita menjadi Buddha bukanlah tidak mungkin, pasti bisa. Asalkan kita harus senantiasa bersungguh hati.